Alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden. Aku berhasil sih, murah Presiden. Sekarang Bapak Presiden. Kaget ya Bu tadi, kaget ya. Nggak tahu kalau Bapak Presiden mau datang. Tidak tahu. Tiba-tiba datang. Kaget ya. Jadi itu ciri khas dari Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi sendiri secara pribadi juga memang orangnya sangat low profile, sangat rendah hati, sangat hangat. Saya merasa ketemu dengan Pak Jokowi itu nggak berubah, Bang. Dari beliau tuh masih gubernur gitu ya, sampai dengan presiden 2 kali itu Hubungannya nggak berubah ya? ini apa gesturnya tuh nggak berubah. Nggak ada cerita misalnya Pak Jokowi karena sudah presiden gitu ya, dari sebelumnya gubernur gitu ya. Lalu tiba-tiba dagunya jadi naik gitu. Begitu periode kedua dagunya naik banget. Nggak ada, Bang. Handphonenya ganti-ganti. Tetap gini aja dia, Bang. Tetap Iya. gini aja dia. Tetap gini aja. Jadi tutur katanya tetap sama, gesturnya tetap sama gitu. Sehingga hemat saya salah satu kekuatan Pak Jokowi dan ciri khas Pak Jokowi adalah self control yang sangat kuat. Nah, dalam olah batin kan katanya level tertinggi itu adalah ketika seseorang itu sudah menaklukkan dirinya sendiri, egonya kan. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau misalnya seseorang naik jabatan lalu kemudian dia jadi sombong atau dagunya jadi naik, sikapnya kepada orang lain jadi berubah, itu berarti dia dikalahkan oleh egonya. Dia belum bisa mengendalikan. Kalau dalam egonya. ilmu tasawuf dia kembali ke tangga pertama. Kembali ke tangga pertama, ya Bang. Gitu. Pangkatnya naik tapi makomnya turun gitu ya. Turun. Jadi Pak Jokowi ini hemat saya dia udah pada level mampu mengendalikan, menaklukkan dirinya sendiri. Sehingga dia tetap stabil apapun situasi dan kondisinya, dan dia tetap jernih membaca situasi apapun juga. Termasuk dalam kondisi-kondisi misalnya ada pro kontra, dan saya kira juga ketika ada COVID gitu. Menurut saya kita sangat beruntung pada era COVID kita punya pemimpin yang sangat tenang ya. Dia mampu mengendalikan diri, dia bisa tenang karena dia kan memang mampu mengendalikan diri. Dia ngontrol egonya, bukan egonya yang dikontrol oleh dia. Ego yang mengontrol dia. Bukan ego yang ngontrol dia itu. Dan itu juga bisa kita lihat dari bagaimana dia begitu sabar menghadapi hinaan, caci maki gitu ya. Kita ingat tahun 2014 itu ada obor rakyat itu ya. Ini dibilang Kristen, PKI, warga negara Singapura, Iya. kemudian ijazah palsu, macam-macam. Dan tidak terbukti semua itu. Sekarang Mulyono. Itu. Jadi cerita Mulyono ini gimana? Sebenarnya saya nggak terlalu ikutin juga, Bang. Saya nggak tahu penting. Katanya itu nama kecil Jokowi. Oh, Jadi orang yang nggak seneng dengan Jokowi itu dan nggak mau nyebut nama Jokowi langsung disebutnya Mulyono. karena katanya waktu kecil tuh sering sakit. Oh, sering sakit. Makanya ya. ganti nama. Oh, ganti nama ya. Sebenarnya kan kalau orang ganti nama biasa ya, Mister. Biasa. Banyak orang seperti itu kok. Saya heran kenapa menjadi masalah. Jadi masalah. Ya kalau udah nggak suka kan apapun juga jadi jadi jelek. Iya. Nah, kemudian juga bagaimana dia menghadapi tokoh-tokoh politik yang ada ketika misalnya dia dianggap diposisikan secara tidak terhormat di beberapa kegiatan misalnya partai dan seterusnya. Pak Jokowinya tetap senyum aja. Mungkin pendukungnya yang emosi ya, tapi Pak Jokowinya biasa aja. Nah, jadi kita melihat bahwa salah satu kekuatan Pak Jokowi itu adalah kontrol dirinya yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Dan hemat saya ya, itu menjadi kunci dia memenangkan pertarungan politik. Sekaligus juga sebetulnya itu yang membuat dia ketika berhadapan dengan krisis seperti COVID misalnya, dia tetap bisa melaluinya dengan baik. Jadi kita sangat bersyukur ya pada masa krisis seperti COVID kita punya pemimpin kayak Pak Jokowi yang bukan cuma sekedar punya ketenangan, tetapi juga punya insting yang luar biasa. Sambil minum ya. Banyak yang merekomendasikan agar
merekomendasikan agar ada lockdown, dia nggak mau lockdown. Bagaimana dengan rakyat menengah ke bawah yang istilahnya ya kerja hari ini makan hari ini buat makan hari ini, atau kerja hari ini buat makan besok. Kalau di lockdown tutup seminggu misalnya, 2 minggu, mau makan apa dia? Persediaannya cuma hari ini atau buat besok gitu. Nah itu mungkin nomor 2 yang soal ini mungkin karena terkait dengan dia suka belusukan tadi, di luar bahwa dia memang punya background yang dari kalangan kelas dari menengah juga lah ya, minimal menengah ke bawah, minimal kelas menengah lah, sehingga kemudian paham bagaimana pola atau ritme kehidupan dari masyarakat menengah ke bawah. Itu 2. Yang ketiga, orangnya sangat dingin, objektif kalau berhadapan dengan data atau angka atau masalah. Dia nggak pernah mencari berita baik atau laporan-laporan yang baik. Bukan ABS lah Bang. Bukan ABS. Jadi misalnya kalau ada survei turun, ya diterima turun, ditanya apa sebabnya turun. Kemudian dicari solusinya. Nggak ada cerita misalnya kalau dikasih tahu survei turun lalu kemudian marah-marah sama surveyor atau marah-marah sama surveinya, nggak ada tuh Bang. Ya, saya pernah punya pengalaman soalnya Bang. Pernah ada tokoh juga gitu Bang, yang begitu dapat surveinya rendah marah-marah dia sama saya. Ya itu menunjukkan dia nggak siap ya. Nggak siap. Ya. Tadi egonya tadi kan masih lebih besar di egonya daripada dirinya. Gitu. Pak Jokowi udah menaklukkan egonya. Jadi dia dingin sekali dia menghadapi data itu, dia dingin dan dia objektif. Dan pencarian informasinya tuh luar biasa. Kalau misalnya bicara survei, dia terbuka kepada semua survei. Dia nggak cuma terpaku kepada satu. Dia mendengarkan sangat banyak orang dari berbagai macam kalangan. Sehingga saya merasa bahwa akhirnya dia bisa memetakan persoalan dengan baik. Karena dia mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber, ya. Dan dia itis as itis gitu. Dia tidak ABS. Bahayanya ABS itu kan Bang, dia kan mengaburkan realita. Gitu. Istilahnya ada masalah lalu kemudian ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi kan akhirnya nggak tahu ada masalah. Kalau nggak tahu ada masalah bagaimana mau menyelesaikan? Atau kalaupun misalnya tahu ada masalah, ya solusi yang diberikan tidak 100%, karena kan tidak diungkapkan sebagaimana adanya. Saya melihat itu keunggulan Pak Jokowi nomor 3, bahwa dia dingin terhadap data, dia dingin terhadap situasi, dan dia terbuka betul terhadap berbagai macam jenis informasi. Sehingga ya katanya kan begini, kalau dapat informasi yang benar, yang baik itu kan udah memenangkan separuh perang itu Bang. Jadi saya kira itu yang menjelaskan kenapa dia boleh dibilang terus menerus menang dalam pertarungan yang dia jalani gitu. Bayangkan wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, pilpres 2 kali, nggak ada cerita kalah. Ya karena dia objektif dengan data dan ilmu pengetahuan. Kalau undang-undang dasar memungkinkan bisa 3 kali ya. Oh iya 3 kali, dan angkanya mungkin telak banget ya. Karena kan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi kan kemarin sampai 80% lebih. Saya kira tuh kalau tarung itu ya bisa 75 itu angkanya itu. Kalau menurut Mister melihat ya, bagaimana pola pandangnya Pak Jokowi ini terhadap katakanlah para pengusaha kita gitu. Iya kan? Artinya kan Pak Jokowi ini kan tidak terjebak dalam isu pri non pri ya. Ini Bang, saya melihat pertama secara besar dulu ya. Pak Jokowi, tadi kan kita bicara mengenai dia pribadi ya, karakter dia pribadi. Nah yang juga menonjol dari Pak Jokowi itu sebagai seorang pemimpin, ada dia punya visi, dia tahu bahwa tugas dia sebagai pemimpin itu adalah membawa daerahnya atau membawa negaranya melompat kepada suatu target atau tujuan tertentu. Nah saya kira itu paling menonjol dan bisa kita pahami dengan konsep Indonesia Emas 2045 itu. Jadi dia punya cita-cita, dia tahu Indonesia harus jadi negara maju. Indikatornya mungkin pendapatan dibandingkan dengan negara-negara lain, kemudian indikator-indikator yang lain, dan
dia merumuskan strategi atau cara. Nah, lebih jauh lagi dia juga mengetahui bahwa kalau Indonesia itu misalnya ya, bahwa Indonesia akan menghadapi kesempatan yang namanya bonus demografi. Iya. Dari rentang sekarang sampai ada yang bilang 2030, ada yang bilang 2035. Kalau misalnya Indonesia tidak bisa memanfaatkan itu, maka Indonesia akan pertama ya, akan miss opportunity. Bonus demografi justru menjadi bejana demografi karena orang-orang yang tenaga kerja yang banyak ini kemudian nggak ada lapangan kerja kan justru jadi masalah, frustrasi, kriminal dan seterusnya. Yang kedua, kalau Indonesia tidak mengalami peningkatan secara gradual, maka Indonesia akan terjebak kepada fenomena negara ini middle income trap itu, ya kelas menengah yang terjebak pada posisi sebagai negara dengan pendapatan menengah tidak bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Iya. Gitu. Nah, itulah yang kemudian saya lihat dia bangun, dia kerjakan dengan misalnya membangun infrastruktur. Karena nggak ada cerita pertumbuhan ekonomi tanpa pertumbuhan infrastruktur. Yeah. Indeks infrastruktur Indonesia seingat saya naik signifikan loh di zaman Pak Jokowi ini. Naik signifikan, saya lupa angkanya berapa. Yeah. Kita tahu bahwa Pak Jokowi bangun jalan negara 6.000 kilo, jalan tol 2.700 kilo, jalan desa mungkin hampir 400.000 kilometer ya. Itu adalah solusi untuk pertumbuhan ekonomi karena nggak ada pergerakan ekonomi tanpa ada infrastruktur. Iya, betul. Itu satu. Kemudian misalnya dia membuat undang-undang cipta kerja. Buat saya itu infrastruktur juga. Infrastruktur peraturan. Iya. Hukum lah. Iya, hukum gitu. Jadi bagaimana dia membuat agar investasi di Indonesia menjadi lebih mudah. Dia bandingkan dengan negara lain, ya dibandingkan dengan Vietnam, bandingkan dengan Kamboja. Ya, Indonesia ini konon kabarnya bukan cuma sekedar akan dilewati oleh Vietnam, tapi juga oleh negara-negara yang tadinya nggak dianggap sama sekali kayak Kamboja dan seterusnya itu. Jadi kita betul-betul harus sadar bahwa kita itu ketinggalan. Gitu. Iya, benar. Jadi dia mau membuat proses perizinan lebih cepat, misalnya kan, hal-hal yang meringankan investor untuk masuk itu menjadi kuat. Dia punya kesadaran bahwa yang